Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Mian dengan NIM 1901111054. Mata kuliah Pendidikan Kebudayaan kelas tinggi di SD. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Wiwi Akbar Siswawati MPD. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darmas Indonesia. Strategi pembelajaran di SD kelas tinggi. Sebelum kita memahami tentang strategi pembelajaran, di sini kita akan mengetahui apa itu proses belajar mengajar. Jadi, proses belajar mengajar yaitu proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Proses tersebut bisa dilakukan secara formal maupun non-formal. Supaya siswa menjadi aktif di kelas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya siswa menjadi aktif di dalam kelas. Cara yang pertama yaitu latih siswa untuk berpendapat dengan jelas dan lancar. Cara ini membuat siswa percaya diri di depan temannya. Yang kedua, biasakan siswa berpartisipasi dalam berkelompok. Yang ketiga yaitu buatlah kegiatan di kelas agar siswa bisa berpikir mandiri sekaligus bisa memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, siapkan tugas untuk siswa dan pada akhir penugasan siswa diminta untuk mengapresiasikan diri seperti drama, komedi yang membuat kreatif. Yang kelima yaitu sering memberikan penugasan kreatif kepada siswa agar siswa giat dalam belajar. Yang keenam yaitu ikut sertakan suara siswa dalam perencanaan pembelajaran agar siswa berani berpendapat. Yang ketujuh, di saat membahas sesuatu di kelas, maka seringlah bertanya kepada siswa. Jenis-jenis strategi pembelajaran kelas tinggi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran induktif, di mana pembelajaran dimulai dari khusus ke umum. Sedangkan yang kedua yaitu strategi pembelajaran deduktif, di mana pembelajaran dimulai dari umum ke khusus. Komponen-komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan mengajar yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. Yang kedua yaitu guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan menyajikan pembelajaran. Perbedaan ini tentu mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran. Yang ketiga yaitu peserta didik, di mana di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentu berbeda-beda, seperti pada aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, dan keadaan ekonomi. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Makin tinggi kemajemukan masyarakat, makin besar pula perbedaan atau variasi aspek. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pula dalam menyusun dan menerapkan suatu strategi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. Komponen materi pembelajaran dapat dibedakan antara materi formal dengan materi
informal. Materi formal yaitu isinya pembelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, misalnya buku paket di sekolah. Sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Yang keenam yaitu metode pengajaran. Ketepatan pemilihan metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu media pengajaran. Keberhasilan program mengajar tidak berdasarkan dari canggih tidak media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan yang ketujuh yaitu faktor administrasi, yang termasuk dalam komponen ini antara lain jadwal pembelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar, dan jenis lainnya. Sekian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.